Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk bersama mentadaburi tentang surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij yaitu surah yang ada di juz ke-29. Ya, kalau urutannya dari atas itu setelah surah Al-Haqqah. Kalau kemarin kita sudah membahas sudah dibahas tentang surah Nuh. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang surah Al-Ma'arij. Langsung saja, surat ini ada 44 ayat semuanya. Kita akan mulai dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Sa'ala telah bertanya, sa'ilun orang yang bertanya. Jadi sa'ala bisa bermakna bertanya, bisa juga bermakna meminta. Seperti ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni, tatkala hambaku bertanya atau meminta, maksudnya berdoa ya. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an, dan seterusnya. Nah, ayat ini bisa bermakna juga bertanya. Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi', tentang azab atau siksa Allah yang pasti akan tiba. Atau mereka bisa juga ditanyakan bisa juga dimaknai dia meminta tentang segera didatangkannya azab. Jadi kalau ceritanya orang kafir Quraisy itu zaman dulu, mereka kalau bahasa kita tuh mungkin nantangin. Coba kalau kami kafir, silahkan coba turunkan azab kepada kami. Ada misalnya di antaranya Allah menyebutkan dalam salah satu ayatnya, wa idh qalu, dan tatkala mereka mengatakan, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik. Ya Allah, seandainya Quran ini memang benar datang dari Engkau ya Allah. Fa'imtir 'alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim. Coba kami turunkan dari langit itu batu yang menghujani kami, yang untuk amtir 'alaina hijaratan minas sama aw i'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Jadi bahasanya itu nantangin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nantangin kepada Allah dengan kekufurannya mereka. Jika memang benar Quran ini datang dari Engkau ya Allah, datangkan kepada kami, hujani kami dengan batu, siksa kami dengan batu. Ini mungkin mirip dengan kisah-kisah umat terdahulu nih. Tatkala mereka diseru kepada Islam gitu, kemudian datang ancaman, ya, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, kalau kalian tetap kufur, nanti Allah akan turunkan azab kepada kalian gitu. Tapi justru mereka kemudian nantangin, ya sudah, coba aja datangin kepada kami. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ini dalam surat Al-Ahqaf gitu. Wadhkur akha 'adin id anzara qaum 'ad begitu. Dan itu pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu ya. Mereka diseru kepada keimanan, tapi justru, dan kemudian diancam dengan azab dari Allah, tapi justru nantangin. Sa'ala sa'ilun bi'azabil waqi'. Ini kalau orang Quraisy begitu. Ada yang menyatakan namanya orang yang bertanya ini namanya menurut salah satu riwayat gitu, namanya adalah An-Nadhr bin Al-Harith gitu ya. Nah, bisa jadi kejadian semacam ini juga terjadi pada masa sekarang. Ada orang yang diperingatkan dengan azab, kalian jangan jadi LGBT gitu, orang-orang yang suka sama jenis gitu, nanti turun azab Allah sebagaimana azab kepada kaum Lut. Mereka malah nantangin, enggak, coba saja turunkan azab kepada kami. Nah, ini demikian ayat pertama. Padahal yang mereka sampaikan azab waqi', azab itu pasti akan datang. Yang Allah sebutkan lil kafirina
laisa lahu dafi. Untuk orang kafir, laisa lahu dafi, tidak ada yang akan mampu untuk menolaknya. Kalau bahasa kita itu udah pasti nanti mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatifillah rahmakumullah, ada beberapa hal yang cukup menarik di ayat kedua ini. Pertama tentang lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Jadi azab Allah itu sesungguhnya memang Allah sediakan untuk orang-orang yang kafir. Ada di surah Al-Baqarah itu ayat ke-24 kalau nggak salah ya, yang waquduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, Allah siapkan, Allah sediakan untuk orang kafir. Jadi betapa sayangnya Allah, sesungguhnya azab Allah itu bukan untuk orang-orang yang beriman. Allah tidak menyiapkan azab itu untuk orang yang beriman, tapi Allah menyiapkan azabnya itu untuk orang-orang kafir. Uiddat lil kafirin. Sampai dalam ayat ini lil kafirina, untuk orang-orang kafir. Maka sungguhnya kalau kita melihat dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, betapa baiknya Allah kepada orang-orang yang beriman, tidak menginginkan azab untuk kita. Ya, tidak menginginkan azab untuk kita. Sampai kemudian ada banyak keterangan ya, bahwa betapa banyak Allah berharap agar kita menjadi orang yang bertaubat. Termasuk betapa banyak sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ada misalnya dosa kita selama di dunia ini bisa dihapuskan, bisa diampuni oleh Allah tatkala kita mendapatkan musibah dan kemudian kita bersabar. Ya, sampai dalam hadis yang masyhur yang cukup terkenal, tidaklah suatu muslim, orang yang beriman, ditimpa suatu persoalan ya, dari rasa tidak tenang, rasa gelisah dan sebagainya, sampai kepada tertusuk duri ya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, sampai seperti itu. Musibah apapun, persoalan kehidupan apapun, kalau disikapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan terhadap segala ketentuan Allah, maka itu menjadi penggugur dosa. Termasuk berbagai macam aktivitas kebaikan, amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, itu juga sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ya, salat misalnya, Nabi menjelaskan bahwa salat itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin hal yabqa min daranihi syai'. Ya, kalau ada di depan pintu rumah kalian sungai yang kalian mandi di sungai itu 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang menempel di badan kalian? Ya, demikianlah kadzalika mislus salawatil khams, salat ya. Sampai kemudian ada hadis as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu kepada Jumat berikutnya, kemudian Ramadan yang satu kepada Ramadan yang berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa selama dia tidak melakukan dosa besar. Termasuk juga hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dengan harapan perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa perbuatan buruk kita. Jadi ikhwatifillah rahmakumullah, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah Allah sesungguhnya begitu baik kepada kita orang beriman, menginginkan, menghendaki agar kita menjadi orang yang diampuni dosanya, dibersihkan dosanya dengan berbagai hal, musibah ya, amal ibadah, amal soleh, bahkan termasuk kita bekerja, kita mencari nafkah, itu juga bagian dari menggugurkan dosa kita. Nabi menyebutkan man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lahu. Siapa yang pada malam harinya kelelahan, kecapean, man bata kalan min talabil halal, karena di siang harinya dia mencari rezeki yang halal, bata maghfuran lahu, maka dia bermalam dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, karena sesungguhnya Allah tidak ingin mengazab, memberikan azab lah, siksa gitu kepada orang yang beriman. Tapi siksa itu adalah Allah siapkan lil kafirin, laisa lahu dafi', yang mereka tidak mampu untuk menolaknya, mengelakkannya, pasti mereka akan mendapatkannya. Nah, Allah kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ketiga, menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
bahwa azab itu yang nanti akan datang kepada orang kafir minallahi dzil ma'arij, datang dari Allah dzil ma'arij yang memiliki al-ma'arij. Ma'arij ini maknanya kalau diterjemahkan di sini adalah tempat-tempat untuk naik. Ada yang memaknai dengan tangga. Ya, Mi'raj itu ya, ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Bentuk tunggalnya jamaknya adalah ma'arij. Jadi ma'arij itu bentuk jamak dari mi'raj, ya, tunggalnya atau mufradnya adalah mi'raj, jamaknya ma'arij. Dari araja itu naik, ya, mi'raj itu alatnya. Maka ada yang menerjemahkan dengan alat untuk naik itu ya tangga. Ya, tapi nggak usah dibayangkan mi'raj itu masih adalah tangga untuk naik ke atas langit gitu. Jangan dibayangkan bentuk tangganya kayak apa, Allah alam, Allah yang maha tahu ya. Nah, Allah ingin menggambarkan bahwa ada tempat-tempat untuk naik, tangga-tangga untuk naik ke langit yang begitu luar biasa, yang itu digunakan oleh para malaikat. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, yang mana malaikat dan ar-ruh, nanti kita akan bahas ar-ruh, ilaihi, naik kepada Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, dalam satu hari menurut perhitungan Allah, tapi yang kana miqdaruhu 50 alfasana, yang menurut perhitungan kita itu, menurut perhitungan orang kafir itu adalah kana miqdaruhu 50 alfasana, 50.000 tahun. Jadi satu hari malaikat dan ruh itu naik melalui al-mi'raj itu satu hari menurut perhitungan Allah, tapi 50.000 tahun menurut perhitungan kita. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Pertama adalah tadi al-mi'raj maknanya tempat-tempat naik gitu. Nggak usah dibayangkan kayak apa, Allah a'lam bentuknya. Dan melalui tempat naik itulah Rasulullah tadi ya, gambaran tentang mi'raj, tentang waktu. Ini ada yang membahas tentang masalah waktu, bahwa satu hari 50.000 tahun menurut perhitungan Allah, dan Allah bisa saja menentukan berapa lama itu, tentang relativitas waktu itu. Ada kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu tidur selama 309 tahun. Tapi kemudian mereka merasa hanya tidur satu hari. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah itu ya, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها قال 100 عام ثم بعث, 100 tahun, tapi mereka merasa kayak sehari gitu. Nah, begitu juga dengan ini ya, mi'rajnya Rasulullah itu oleh Allah sebentar saja, hanya semalam ya, bahkan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian naik itu hanya semalam saat orang pada tidur itu. Tapi bagi Allah itu bisa dijadikan dengan sebentar. Nah, ini gambaran tentang tadi ya. Nah, baik, tentang al-mi'raj. Kemudian ayatnya ta'rujul malaikah, di mana naik para malaikat, warruh dan ar-ruh. Ada yang menyebutkan makna ar-ruh ini adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril secara khusus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat sebenarnya sudah disebutkan ya, karena ada menyebutkan ini malaikat tersendiri, malaikat Jibril ini yang punya keutamaan dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Ada yang menyebutkan beliau ini juga adalah di antara panglima di antara para malaikat-malaikat yang lain. Sebagaimana ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha di surah Al-Qadar ya. Tanazzalul, pada malam Lailatul Qadar itu turun al-malaikah dan juga ar-ruh. Allah menyebut malaikat Jibril dengan ar-ruh. Nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Ya, ini tentang turunnya Al-Qur'an, diturunkan oleh ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril. Mana pertama ar-ruh adalah malaikat Jibril. Ada juga yang memaknai ar-ruh yang kedua, yaitu ruhnya manusia. Sebagaimana ada hadis dari sahabat Bara' bin Malik ya, ini kisah hadis yang cukup panjang, hadis tentang peristiwa atau kejadian orang yang meninggal dunia ya. Ya, singkatnya nanti mungkin di lain kesempatan dibahas gitu. Singkatnya, tatkala orang meninggal itu, ketika orang yang baik
ada malaikat yang menjemputnya itu dengan membawa wewangian, berbagai macam wewangian, kemudian dibawa naik ke atas langit ruhnya itu, kemudian ditempatkan di Illiyin. Nah, tatkala kemudian orang itu akan masuk ke alam kuburnya, masuk ke alam kubur, tidak selalu dikubur ya, karena alam kubur itu beda dengan kubur ya, maksudnya tidak semua orang meninggal itu kan masuk di kuburan. Mungkin ada orang yang tenggelam, ada orang yang mungkin tidak dikubur ya, hilang dan sebagainya, mati dan kemudian mati dan seterusnya. Maka ini bisa jadi tidak dikubur. Maka ruh itu dikembalikan ke alam kubur. Bagi ruh orang beriman, setelah naik ke atas nanti akan dikembalikan ke alam kuburnya. Nah, orang kafir ruhnya itu dibawa naik ke atas, tapi kemudian tidak sampai ke langit ya. Langit menolak, tertutup kalau bahasa kita. Ada ayat, innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kafir ingkar dengan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka merasa sombong, merasa besar diri dengan ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyad, dan mereka tidak akan masuk surga hingga ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Ya, kalau bahasa kita, unta masuk ke lubang jarum itu suatu hal yang mustahil, yang tidak akan mungkin. Nah, sebagaimana tidak mungkinnya orang-orang kafir, orang-orang yang sombong dengan ayat-ayat Allah masuk surga. Ini diantaranya bahas dengan itu. Nah, itu kisah tentang naiknya ruh, mungkin nanti dibahas di kesempatan yang lain. Termasuk hadis ini juga hadis tentang Bara bin Malik, tentang perjalanan ruh setelah orang meninggal itu, dijelaskan juga tentang ayat yang kita pernah bahas waktu materi awal syahadatain. Ada ayat tentang yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nanti setelah ruh itu ditempatkan di alam kubur, datang malaikat bertanya tentang siapa Robnya dan seterusnya, maka orang yang beriman akan mampu menjawab pertanyaan itu, yaitu Allah yang menguatkan, yusabbitullahu alladzina amanu, ya, menguatkan kita orang-orang yang beriman. Insyaallah kita akan mampu untuk menjawabnya. Taib. Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dalam sehari yang lamanya menurut perhitungan kita, yang kira-kira kalau dihitung itu 50,000 sana, 50.000 tahun. Banyak makna tentang banyak penafsiran tentang 50.000 tahun ini. Ada yang menyebutkan 50.000 tahun itu adalah jarak dari bumi, inti pusat bumi atau bumi yang terjauh, sampai ke arasy-Nya Allah SWT. Kalau ditempuh oleh manusia kira-kira 50.000 tahun ya. Ini ada yang menafsirkan begitu. Kalau tidak salah sampai ada 4 macam penafsiran ya. Ada yang menafsirkan 50.000 tahun itu lamanya umur dunia. Nah, kita nggak ngerti, wallahu alam, dunia ini sudah berapa lama ya. Kalau dihitung Masehi saja sudah 2000 tahun dari zaman Nabi Isa, belum lagi sebelumnya dari mulai Nabi Adam dan seterusnya, udah berapa puluh ribu tahun ya. Ada yang menyebutkan, dan Nabi Adam pun sebelum diturunkan ke bumi, bumi sudah ada, dan masa itu sudah berapa lama Allah alam ya. Ini hanya penafsiran. Ada yang menyebutkan umur dunia ini hanya 50.000 tahun, nanti setelah itu akan binasa, akan hancur. Nah, ada juga yang menyebutkan 50.000 tahun itu adalah masa ketika kita di akhirat kelak. Jadi masa dari mulai sebelum masuk surga dan neraka ya. Masa mulai dari kita dibangkitkan dari alam kubur, yaumul ba'ts, sampai kemudian nanti dikumpulkan di mahsyar, sampai kemudian dihisab gitu, diadili oleh Allah, ditanya tentang berbagai macam aktivitas kita. La tazalu qadamul abd, tidak akan bergerak kaki seorang hamba hingga ditanya tentang 4 perkara seterusnya.
sampai kemudian kita ditimbang, sampai kemudian melewati sirat dan seterusnya. Itu ada yang menyebutkan masanya lamanya adalah 50.000 tahun. Masya Allah. Ya, kalau kita mengingat hal ini ya Allah, betapa sebentar ternyata kita itu di dunia. Kita kalau hitungan apa itu 50.000 tahun ya, kalau bahasa kita nih kira-kira, kita itu beramal hanya 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun lah. A'mar ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku kata Rasulullah itu 60 sampai 70 tahun gitu. Katakan kita umur 70 tahun, ambil yang maksimal. Berarti kita beramal selama 70 tahun untuk mempersiapkan kehidupan selama 50.000 tahun. Ya Allah, bayangkan 50.000 tahun kita akan menghadapi kehidupan di akhirat kelak, dari mulai kita dibangkitkan sampai kemudian kita akan ditentukan oleh Allah jadi ahli syurga atau ahli neraka. Tentu kalau kita tidak ada persiapan, betapa berat hari yang akan kita hadapi itu. Kadang kita di dunia ini kalau sedang punya masalah, kalau sedang punya menghadapi ujian, cobaan gitu, hari-hari yang kita lalui terasa berat. Apalagi ini di akhirat. Nanti di ayat berikutnya ada disebutkan betapa berat hari yang dilalui, sampai kita dengan teman saja ketemu tapi nggak bertegur sapa. Wala yus'alu hamimun hamima, nggak saling bertanya, nggak saling bertegur sapa seorang hamimun hamima, orang yang nanti kita akan bahas itu. Saking beratnya hari yang dihadapi itu 50.000 tahun ya Allah. Maka tentu kita harus berusaha untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari yang begitu panjang itu. Datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Tapi kemudian jawaban Rasulullah tidak menyebutkan kapannya, tapi yang ditanya adalah wa ma a'dadtu laha, apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu. Dan mungkin kira-kira juga dengan kita gitu. Ada di antara kita yang kapan kita akan meninggal. Bukan masalah kapannya kita akan meninggal dunia, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan setelah kita meninggal itu. Wa ma'adatu laha gitu. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesekali mungkin kita, atau kalau perlu sering-sering gitu merenung gitu, betapa panjang kehidupan yang akan kita hadapi di akhirat, 50.000 tahun, khamsina alfasana, yang tentunya ini akan begitu merepotkan, melelahkan bagi orang-orang yang tidak punya bekal yang cukup. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang cukup panjangnya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ada yang menyatakan hadis ini sah, hasan ya. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang firman Allah, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, ya, dalam sehari yang lamanya seperti 50.000 tahun itu. Terus, ya Rasulullah, betapa lamanya hari itu ya Allah. Kita bisa bayangkan gitu, betapa lamanya 50.000 tahun kita harus menghadapi hari itu. Kemudian Rasulullah menyatakan, walladzi nafsi biyadihi, dan sungguh demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala gitu. La yukhaffifu 'alal mu'min, sungguh hari itu akan diringankan. La yukhaffifu, sungguh, kata Rasulullah dengan penegasan taukid, akan diringankan atas orang yang beriman. Hatta yakunu akhaffa 'alaihi, hingga hari itu lebih ringan bagi dia, min salatin maktubatin yusalliha fid dunya, daripada salat wajib, salat maktubah yang dia lakukan selama dia di dunia. Jadi kata Rasulullah, kalau bagi orang yang beriman, hari itu akan diringankan, terasa sebentar, seperti seakan-akan dia melakukan salat wajib di dunia. Ya, ampuntenlah, kalau kita salat wajib gitu paling berapa lama sih gitu, terasa ringan. Apalagi kalau kita menikmati salat kita. Ya mungkin beda cerita kalau kemudian kita nggak menikmati gitu, gelisah lagi sholat, imamnya hanya baca wadduha wal laili idza saja, udah gelisah,
imam kok lama sekali bacaannya, kenapa ad-duha gitu, kenapa enggak al-ikhlas saja, kulhu atau al-kautsar inna a'tayna gitu. Tapi kalau kita menikmati imam baca ad-duha, imam baca al-baqarah, itu menikmati dan terasa sebentar. Walaupun mungkin yang dibacanya 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat, bahkan mungkin 100 ayat, kalau kita menikmati salat terasa sebentar. Nah, maka ini teori secara umum gitu. Kalau kita menikmati sesuatu, walaupun itu sesungguhnya lama, itu akan terasa sebentar. Ya, mungkin sering dicontohkan kalau kita ngobrol, cerita dengan orang yang kita sukai, dengan orang yang kita cintai. Ya, kita ngobrol dengan ustadz kita, guru kita ngobrol cerita dengan istri kita, dengan anak-anak kita, padahal mungkin lama, menghabiskan waktu sejam, 2 jam gitu. Tapi karena kita suka, kayaknya lama, kayaknya sebentar gitu. Beda dengan kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, ngobrol ngapunten dengan orang yang enggak kita sukai. Ada orang yang kita sukai, kita tahu omongannya suka dusta, bohong, suka sombong omongnya dan sebagainya. Ngobrol baru 1 menit 2 menit aja kayaknya udah lama. Atau mungkin kita melakukan aktivitas yang tidak kita sukai, ngantri gitu. Ngantri kadang sejam, itu kayaknya lama sekali gitu. Karena kita nggak suka dengan aktivitas itu. Maka ini juga tolak ukur tadi dalam ibadah nih. Misalnya kita tilawah Al-Quran gitu. Kalau kita tilawah Al-Quran baru 1 juz, ya Allah kok ternyata sudah 1 juz ya, itu tanda kita menikmati. Tapi kalau ngaji tilawah Quran baru 1 lembar, 2 lembar, ya Allah kok lama banget ya, 1 lembar aja, itu jangan-jangan tanda kita belum menikmati, belum merasakan kenikmatan. Nah, begitu pula dengan hari akhir nanti. Bagi Allah sangat mudah untuk menjadikannya terasa sebentar, terasa ringan bagi kita orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu terasa beratnya. Kalau tidak salah ada di surah syarru dzalikal yaumi walaqahum nadrata wa surura. Mereka diselamatkan dari syarru dzalikal yaum, keburukan hari itu. Ya. Walaqahum nadrata wa surura, itu orang-orang yang beriman begitu. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isi setiap aktivitas kita dengan kebaikan. Waktu yang Allah berikan hari-hari kita ini isi dengan kebaikan untuk menghadapi hari yang begitu panjang itu, 50.000 tahun itu. Kemudian ayat kelima, mungkin sementara cukup dulu nih. Insyaallah baru sampai ayat keempat. Nanti insyaallah disambung dengan kesempatan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kalau ada kesalahan kekeliruan datang dari saya, dan kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah alam bisawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.